Stres di sini bisa stres fisik, bisa juga stres psikis ya. Stres fisik artinya kelelahan ya, juga bisa. Kalau psikis ya banyak pikiran ya, gangguan pikiran itu bisa menyebabkan terjadinya stres psikis ya. Nah, ketika ada pemicu faktor sentral yaitu stres, baik psikis maupun fisik, ini akan memberikan respon neurogenik, yaitu berupa eh, adrenergic drive ya. Jadi aktivasi dari eh, reseptor adrenergik nanti. Jadi pertama ini ya, adrenergik itu nanti pertama dia akan membuat adanya reseptor beta yang ada di dalam otot jantung ya. Jadi beta, terutama beta satu ya. Beta satu itu dia akan ada di otot jantung. Nah, dampak dari adanya aktivasi adrenergik itu akan meningkatkan aktivasi beta reseptor yang menyebabkan terjadinya peningkatan heart rate dan juga peningkatan cardiac output. Nah, peningkatan heart rate dan CO ini, cardiac output ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, itu penyebab apa namanya dampak dari adanya adrenergic drive ya. Kemudian adrenergic drive selain di reseptor beta, dia juga ada di reseptor alfa. Nah, kalau beta tadi ada di otot jantung, kalau alfa itu ada di endotel pembuluh darah. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadi peningkatan sistemik vaskular resisten. Jadi terjadi vasokonstriksi intinya ya, SVR-nya meningkat. Vasokonstriksi kemudian akan menyebabkan terjadinya CR ya. Jadi persisten ya. Jadi menetap, tambah mengecil. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, maka juga menyebabkan terjadinya hipertensi. Ya, jadi adrenergic drive itu satu bisa berdampak pada beta yang ada di otot jantung, yang kedua ada di otot polos pada endotel pembuluh darah. Ya. Kalau pada beta reseptor, dampaknya adalah peningkatan heart rate dan peningkatan cardiac output. Sedangkan kalau yang pada alfa adrenergic pada pembuluh darah dampaknya adalah vasokonstriksi, sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, kemudian ini adalah pertama respon dari adanya stres yang ada di faktor sentral ya, neurogenik. Jadi setiap ada stres fisik maupun psikis, maka menyebabkan terjadinya adrenergic drive ya, aktivasi dari adrenergic baik beta maupun alfa. Kemudian selain tadi ada organ jantung, kemudian ada juga pembuluh darah. Neurogenik ini dari stres ini juga menyebabkan terjadinya ini ya, natrium pada ginjal itu retensi ya. Retensi itu artinya dia terakumulasi ya, menetap di dalam ginjal di tubulus ya. Nah, adanya retensi pada natrium ini bisa menyebabkan terjadinya ini eh, sebelum ke situ. Jadi retensi natrium ini juga bisa dipengaruhi oleh adanya diet ya. Jadi kalau kita misalnya konsumsi makanan yang terlalu banyak garam, itu juga membuat kadar natrium dalam darah juga akan meningkat. Itu menyebabkan terjadinya natrium berbainat ya. Nah, kemudian eh, adanya natrium yang terakumulasi di dalam tubulus itu menyebabkan satu ya bisa muncul terjadi peningkatan aldosteron. Aldosteronnya dan meningkat ya. Kalau aldosteron meningkat, maka konsentrasi natrium di dalam darah ini juga meningkat ya. Ada peningkatan natrium, ada juga peningkatan kalsium ya. Kita harus
punya teori dasar bahwasanya di mana di situ ada natrium, di mana di situ ada garam, maka air itu akan mengikuti. Ya, jadi kalau natrium di dalam tubuh kita itu meningkat, maka cairan akan juga meningkat. Nah, itu kalau terjadi dalam vaskuler, maka juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan vaskuler sehingga memicu terjadinya peningkatan tekanan darah pada ujungnya ya. Oke, jadi natrium terakumulasi, kalsium terakumulasi, ini juga menyebabkan terjadinya ini ya peningkatan sistemik vascular resistant, menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi nanti juga akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Ya. Kemudian kondisi ini juga menyebabkan terjadinya renin yang rendah. Ya, ada natrium yang tertensi, terakumulasi dalam jumlah yang banyak, maka renin ini bisa rendah. Nah, renin yang rendah ini juga sama menyebabkan terjadinya peningkatan natrium dan kalsium, kemudian menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dan menyebabkan terjadinya hipertensi. Dan pada kondisi tertentu, ada orang akan mengalami namanya gagal ginjal ya. Jadi sudah ada kerusakan pada ginjal. Nah, ginjal itu selama dia masih berfungsi, maka dia akan mengatur keseimbangan renin ini. Jadi bagaimana caranya dia ketika misalnya eh, natrium terretensi terlalu banyak, menyeimbangkan ya supaya reninnya tidak terlalu rendah. Itu diatur sesuai seimbang. Ini apa? Sehingga akan berdampak pada pembuluh darah yang juga tidak terlalu vasokonstriksi. Jadi bisa diatur kapan harus vasokonstriksi, kapan bisa vasodilatasi, sehingga tekanan darah itu bisa stabil ya. Nah, pada kondisi gagal ginjal, tentunya ginjal sudah hilang kemampuan untuk bisa mengatur kadar renin yang harusnya bisa membuat ketika natrium berretensi reninnya dibuat rendah ya atau dibuat tinggi, diseimbangkan artinya ya supaya apa tidak berdampak pada peningkatan tekanan darah. Nah, pada kondisi yang ginjal sudah tidak mampu menjalankan fungsinya, maka renin ini akan tinggi ya. Jadi renin rendah itu juga bisa berdampak pada peningkatan vasokonstriksi. Renin dalam kondisi tinggi itu juga bisa berdampak pada peningkatan tekanan darah yang tinggi atau vasokonstriksi dulu ya. Hingga ginjal harus mampu bagaimana mengatur renin dalam jumlah yang seimbang. Kalau yang renin terlalu rendah, jalurnya lewat peningkatan kadar natrium dan kalsium ya. Sedangkan kalau renin yang tinggi ini jalurnya lewat angiotensin 2. Angiotensin 2 ini nanti menyebabkan terjadinya peningkatan sistemik vascular resistant yang pada ujungnya akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, peningkatan SVR ini juga dipicu oleh usia. Jadi orang semakin bertambahnya usia, maka terjadi proses aterosklerosis ya. Sklerosis itu kan akan berdampak langsung pada penyempitan pembuluh darah. Kalau semakin sempit pembuluh darahnya, maka pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Kemudian stres itu juga bisa atau respon nervogenik itu juga bisa dipengaruhi oleh adanya defek barorefleks ya. Jadi di dalam sinus karotid di sini itu ada namanya barorefleks ya, baroreseptor. Ini yang mengatur bagaimana nanti tekanan darah di dalam jantung itu bisa dibuat seimbang ya, artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau rendah ditingkatkan, kalau tinggi direndahkan ya. Nah, kalau terjadi defek itu juga menyebabkan terjadinya masalah pada eh, jarum neurogenik, sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan adrenergic drive. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk mekanisme hipertensi? Belum ada. Ya, jadi dengan kita memahami konsep ini, itu nanti dalam mempelajari suatu obat yang dipakai untuk hipertensi mudah. Karena pada akhirnya kan obat ini akan bagaimana supaya tekanan darah itu turun.
ya. Jadi nanti kerjanya bisa di ginjal, bisa juga di sentral ya, di otaknya langsung, bisa juga di jantung, atau juga di pembuluh darah. Intinya itu nanti ya, kalau sudah mengetahui mekanisme terjadinya peningkatan tekanan darah ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini klasifikasi hipertensi ya. Jadi orang dikatakan prehipertensi itu adalah ketika sistolnya 130 sampai 139, diastolnya 85 sampai 89 ya. Ini diambil dari European Society of Hypertension ya. Boleh nanti coba dicari apakah ada guideline terbaru ya. Tapi setahu saya masih sama ya. Kemudian nanti ada hipertensi grade 1, grade 2, grade 3 tentunya berkaitan dengan peningkatan sistolik dan diastoliknya ya. Tekanan darah normal itu 120 sampai 129 untuk sisi 80 sampai 84 diastolik ya. Dikatakan optimal, ya optimal itu lebih bagus daripada normal yaitu kurang dari 120 dan kurang dari 80. Tetapi bukan berarti dia hipotensi ya. Nah, dalam mengukur tekanan darah itu juga penting untuk diketahui ya. Jadi tidak bisa kita misalnya pasien datang terus kita tensi, tiba-tiba tensinya tinggi, kita langsung mendiagnosis dia hipertensi. Itu tidak bisa ya. Jadi kalau di ketentuan ini kita ambil rata-rata paling tidak minimal 2 kali pemeriksaan ya. Minimal 2. Jadinya kalau lebih dari 2 ya bagus, misalnya 3 atau 4 ya. Itu boleh kita ukur rata-rata setiap pengukuran itu berapa. Nanti kita ambil kata-katanya ya. Terus validated device ya. Pastikan tensinya itu ya valid atau sudah terkalibrasi dengan baik ya. Tidak bisa tensi yang apa tidak terkalibrasi. Suara saya sudah jelas deh. Jelas dok, jelas dok. Udah. Ya, saya share ulang ya.
Ya, saya jelaskan kembali lagi. Jadi, tadi untuk mengukur suatu tekanan darah, itu tidak bisa misalnya kita kedatangan pasien, tetangga kita periksa, terus kita tensi, tekanan darahnya tinggi, terus kita diagnosis hipertensi. Itu tidak bisa. Jadi harus ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah kita harus pastikan mengukurnya itu minimal 2 kali. Ya, minimal 2 kali. Tidak boleh 1 kali pemeriksaan langsung kita simpulkan tekanan darahnya tinggi. Kalau 3 kali boleh, 4 kali ya boleh ya. Tapi rata-rata sih 3 ya, tapi minimal 2. Tuh, yang pertama. Yang kedua, harus menggunakan device yang tervalidasi ya. Jadi pastikan alat tensi yang kita gunakan itu valid ya, tidak rusak ya, berfungsi, tidak hanya berfungsi ya, tapi juga terkalibrasi ya. Karena itu yang penting ya. Kadang alat itu ya bisa berfungsi di pompa bisa misalnya naik, tapi tidak tervalidasi, tidak terkalibrasi. Itu harus dipastikan ya. Kalau sekarang kan tensi yang dipakai itu kan tensi yang jarum sama yang apa namanya elektronik ya, yang pompa sendiri pakai mesin itu ya. Kalau yang pakai air reksa kan sudah ditinggalkan ya, karena apa namanya sangat mungkin gangguan kalibrasi ketika air rasanya menguap. Karena pada saat kita membuka itu bisa saja menguap ya. Itu bisa mempengaruhi validasi dari alat tersebut ya. Tapi kita juga harus pastikan meskipun menggunakan yang jarum atau yang menggunakan yang elektronik itu ya, juga harus dipastikan itu terkalibrasi dengan baik. Kemudian ada space ya, ada jarak antara suatu pemeriksaan dengan pemeriksaan berikutnya itu 1 sampai 2 menit. Nah, 1 sampai 2 menit minimal ini ya, bisa 3 menit, bisa 4 menit boleh aja. Jadi kalau kita misalnya mau memeriksa tensinya pasien 2 kali dijeda ya, bukan bukan ketika diperiksa tensinya tinggi terus diperiksa ulang enggak. Jadi periksa pertama, misalnya tensinya tinggi, kasih jeda 1 sampai 2 menit, baru ditensi ulang. Tuh ya, tidak langsung saat itu ditensi lagi enggak ya. Oke, kemudian pastikan pasien sudah istirahat 3 sampai 5 menit. Ya, jadi tidak pada saat dia datang langsung ditensi. Apalagi kalau misalnya kondisi pasien datang dengan kondisi eh, apa namanya kelelahan ya, terengah napasnya karena mungkin jalan agak jauh atau naik tangga ya. Kita harus kasih istirahat dulu minimal 3 menit ya. Jadi kalau bagus ya 4 menit lah tengah-tengahnya ya. Biar istirahat dulu. Nah, karena kalau pasien baru misalnya naik tangga terus harus ditensi ya bisa aja tinggi tensinya ya. Oke, kemudian ini berikutnya adalah paling tidak 2 kali kunjungan ya. Jadi kadang tidak bisa pada kunjungan pertama itu kita langsung mendiagnosis ya. Jadi tetap kita tadi untuk kunjungan pertama kita cek 2 kali pemeriksaan ya, jaraknya 1 sampai 2 menit. Pasien juga istirahat 5 menit dulu ya. Tapi nanti diminta lagi kunjungan berikutnya ya, kunjungan berikutnya ya. Tapi kita juga kadang menyampaikan kenapa kok tensinya tinggi. Ya, kadang pasien juga menyampaikan misalnya lagi banyak kerjaan ya, tidurnya kurang ya, ada masalah dan sebagainya. Bisa aja itu terjadi ya. Nah, kalau kalau nanti pasien kita kita suruh pulang terus kita kasih tahu edukasi dengan tadi misalnya kelelahan fisiknya itu dikurangi, tidurnya cukup ya, beban kerjanya juga dikurangi. Ya nanti kalau misalnya di kunjungan kedua kok ternyata tensi yang normal ya, berarti ya benar. Artinya tensi tinggi yang pertama kali kunjungan itu penyebabnya adalah faktor-faktor tadi ya. Tapi kalau tensi
kunjungan kedua kok masih tinggi ya, ya kita bisa bisa langsung apa namanya memberikan kesimpulan bahwasanya pasien mempunyai tekanan darah. Apa langsung diobati itu nanti ya. Yang jelas kita pastikan dulu tekanan darahnya tinggi. Oke ya, itu perlu diperhatikan ya. Jadi tidak bisa kita langsung mendiagnosis pasien sekali kunjungan, sekali tensi kita langsung menegakkan diagnosis hipertensi. Itu tidak bisa ya. Karena tensi tadi, kalau kita lihat dari proses ini itu dia sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Ya, artinya ini kondisi fisiologis bisa terjadi. Jadi tensi itu bisa tinggi. Tekanan darah itu bisa tinggi pada kondisi fisiologis. Itu pada saat adrenal drive-nya ini dia benar-benar dia meningkat. Udah pasti dia akan meningkatkan heart rate dan juga akan meningkatkan SVR ini ya. Tapi nanti pada saat drive adrenalinnya ini dia diturunkan, ya kembali ke normal ya tensi akan turun kembali. Ya, kita kan berikan obat itu ketika dalam kondisi fisiologis, pada kondisi yang normal ternyata tensinya tetap tinggi. Nah, di situ baru kita berikan obat. Tapi kalau dengan dia istirahat, beban kerjanya dikurangi, rokoknya diberhentikan ya, kok sudah rendah tensinya, sudah turun ya sudah tidak perlu dikasih obat. Yang termasuk asupan garamnya ya, dia asupan garamnya itu juga diturunkan ya sudah. Jadi cukup pasien ini modifikasi di apa lifestyle-nya ya, tidak perlu dikasih obat. Obat itu akan diberikan ketika modifikasi gaya hidup sudah maksimal, namun tensinya tetap tinggi. Ya. Nah, bagaimana strategi dalam pengobatan hipertensi ya? Dia diagnosis hipertensi dengan 3 sampai 6 kali pengukuran ya. Artinya sebenarnya kalau semakin banyak, tadi kan kalau minimal kan minimal 2 kali ya, minimal 2 kali pengukuran ya. Tapi kalau misalnya 3, 4 ya itu lebih bagus ya. Karena semakin semakin banyak apa namanya kita tensi, maka akan apa namanya akan kelihatan rata-ratanya itu gimana ya. Oke, yang berikutnya tentukan hipertensi primer atau sekunder ya. Jadi nanti di klipnya ke dalam akan dijelaskan hipertensi itu ada primer dan sekunder ya. Primer itu disebut juga hipertensi esensial atau hipertensi yang tidak jelas penyebabnya ya. Kalau sekunder sudah jelas penyebabnya di mana. Misalnya masalahnya di jantung, masalahnya di ginjal ya, masalahnya di tiroid itu sudah jelas. Oke, kalau memang sekunder penyebabnya, maka kita harus terapi penyebabnya tersebut. Kalau gangguan di ginjalnya, ya ginjalnya yang diperbaiki, masalahnya apa ya. Kalau di jantungnya ya, ya tapi selama dia kategorinya primer, itu yang harus nanti kita berikan terapi farmakologis. Oke, jika sudah dipastikan ini bukan sekunder, artinya ini essential hipertensi, inisiasinya tidak langsung diberikan obat ya. Jadi modifikasi gaya hidup dulu, misalnya kalau pasiennya merokok ya, rokoknya diberhentikan ya. Kalau pasiennya gemuk, obes ya, diturunkan berat badannya ya. Diet ini misalnya pasien ternyata dia suka makan yang asin-asin ya. Kalau nggak makan makanan yang asin, lauknya asin itu dia tidak langsung makan. Maka kita harus memastikan asupan garamnya itu dikurangi ya. Reduction stres ya. Jadi stresnya bisa fisik, bisa psikis ya. Itu juga harus dipastikan ya. Jadi harus diingat-ingat ya, stres itu tidak hanya psikis ya. Karena kita sering menganggap stres itu gangguan psikis ya, gangguan kejiwaan. Padahal orang lelah ya, kelelahan fisik itu juga bisa masuk stres. Ini stres fisik ya. Kemudian kalau pasiennya minum alkohol ya kita harus minta diberhentikan minum alkoholnya ya. Nah, kalau terapi-terapi yang non-farmakologisnya ini sudah kita lakukan, tetapi ternyata pasien masih tinggi tekanan darahnya, ya,
maka kita baru berikan terapi farmakologis. Jadi jangan buru-buru langsung memberikan obat antihipertensi pada pasien dengan tekanan darah tinggi ya. Kapan waktunya? Ya tentunya ada masanya ya. Ya dikasih misalnya 1 bulan ya, 1 bulan dilihat bagaimana pasiennya sudah patuh belum misalnya ini merokoknya ya, stresnya tadi, dietnya, pastikan ini sudah maksimal optimal ya. Kalau belum optimal ya dioptimalkan dulu, dipastikan dulu ya. Nah, kalau sudah optimal, kok masih tinggi ya, bahkan tingginya meningkat ya, tekanannya meningkat ya, kita harus segera memberikan terapi farmakologis. Nanti juga ada aturannya ya, obat apa yang harus kita pilih ya, kapan kita terapi monoterapi, kapan kita kombinasi terapi, itu semuanya ada aturannya. Oke, jadi ini sebenarnya hampir kembali dengan slide pertama tadi. Jadi dengan kita memahami konsep tadi terjadinya hipertensi, maka kita akan tahu di mana sih obat-obat itu yang kita butuhkan supaya tekanan darahnya itu meningkat ya, menurun ya. Jadi kan tadi ada namanya masalah di sentral ya, tadi yang stres tadi itu. Nah, kalau yang di sentral ini obatnya apa? Ya, ini ya, pusat vasomotor di sini. Obatnya ada metildopa, klonidin, ya, guanfacin. Jadi kalau kita mau memberikan suatu obat antihipertensi yang kerjanya di sentral, ya, cuman kalau di sentral kerjanya bisa bisa kemana aja, bisa terganggu di sini nanti, dampaknya di sini bisa mengganggu juga di sini ya. Jadi kalau di sentral itu nanti efek sampingnya banyak, itu eh, apa namanya kerugiannya di situ ya. Oke, kemudian ada juga obat yang dia kerjanya memblok di ganglia simpatetik. Ini trimetapan nama obatnya contohnya ya. Terus obat yang nanti dia mengganggu pada nerf terminal ya, nerf terminal pada simpatetik. Kalau ini di ganglianya, ini di nerf terminalnya ada ranitidin ya, reserpin. Ini sebenarnya masih masuk sentral ya. Terus kalau yang misalnya di beta reseptor blocker ya, atau beta antagonis yang tadi menghambat supaya betanya tidak teraktivasi, itu ya misalnya propranolol dan beta blocker yang lain ya, beta blocker jenisnya banyak. Terus kalau yang dia menghambat pada alfa reseptor yang ada di pembuluh darah tadi supaya tidak terjadi vasokonstriksi, maka prazosin dan alfa satu blocker lainnya ya. Terus obatnya dia kerjanya di vascular smooth muscle ya. Jadi dia mengganggu bagaimana supaya otot di pembuluh darahnya itu dia bisa relaksasi sehingga vasodilatasi. Contohnya ya, mungkin yang kita familiar CCB ya, calcium channel blocker. Ini contoh obatnya amlodipin. Nah, itu kerjanya nanti dia di memblok kalsium ya yang ada di otot polos pada pembuluh darah atau vaskuler. Kemudian obat yang menghambat angiotensin reseptor blocker atau ARB ya, angiotensin reseptor blocker karena angiotensin dia mempunyai reseptor di pembuluh darah. Ini contohnya losartan, valsartan, candesartan ya. Ini kerjanya di angiotensin reseptor vessel ya. Oke, kemudian ada juga eh, yang obat nanti kerjanya dia di ginjal ya. Ini eh, ginjal itu apa namanya beta reseptor itu selain juga dampaknya di ginjal, di jantung dia juga ada di ginjal ya. Nanti dia fungsinya adalah dalam pelepasan renin. Tadi kan renin ini tadi kan saya sampaikan di awal kalau kondisi renin terlalu rendah dan renin terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, nanti spesifiknya dia di tubulus ginjal ya. Nanti obatnya ada diuretik, diazid. Ini yang nanti kerjanya di tubulus ginjal.
Kemudian tadi ada namanya angiotensin 2 ya. Ketika terjadi peningkatan renin, maka akan terjadi aktivasi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan menyebabkan terjadi, akan diubah oleh angiotensin converting enzim. Sebentar, dari sini penjelasannya ya. Jadi angiotensinogen ini diaktifkan oleh renin ya. Jadi kalau reninnya terlalu tinggi, maka angiotensinogen akan banyak diubah menjadi angiotensin 1. Nah, obat yang bisa menghambat renin itu contohnya adalah aliskiren ya. Nah, angiotensin 1 itu bisa berubah menjadi angiotensin 2 itu diubah oleh angiotensin converting enzim ya. Tadi yang angiotensin 2 itu ya nanti ketika dia di dalam di dalam pembuluh darah maka dampaknya terjadi vasokonstriksi ya. Kembali ke depan dulu. Oh, macet nih. Sebentar ini slide-nya yang nggak bisa dipindah. Ini yang gak enaknya kuliah online ya kayak gini nih, gangguan-gangguan yang jelas offline ya sebenarnya. Ya, bisa ya. Ah, ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Dok. Ya nggak usah slide-slow aja ya, nanti kalau di slide-slow malah ganggu. Oke ya, tadi saya kembali ke sini dulu ya. Angiotensin 2 tadi ya, angiotensin 2 tadi itu dan dari angiotensin 1 diubah oleh angiotensin converting enzim ACE ya menjadi angiotensin 2 yang dampaknya terjadi peningkatan SVR ya systemic vascular resistance sehingga vasokonstriksi. Nah, obat yang menghambat supaya tidak terjadi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ini obatnya namanya S inhibitor. Ya, S inhibitor itu ya captopril itu contoh obatnya ya. Ada yang ditanyakan nggak untuk gambar ini? Silakan. Jadi ini mekanisme kerja obatnya, mekanisme terjadinya hipertensi, sedangkan ini adalah menjelaskan bagaimana obat itu bekerja. Nantinya apa? Kita bisa nanti memilih obat hipertensi itu banyak sekali pilihannya. Tergantung kita mau gimana kerja yang kita bidik ya. Ya masing-masing mempunyai keuntungan, punya kerugian ya. Jadi kita harus bisa bijak memilih ya tepat obat karena bisa jadi pasien satu dengan pasien yang lain tuh berbeda obatnya. Ada yang mau ditanyakan ya? Saya pelan-pelan aja jelasinnya ya. Nanti kalau cepat-cepat memang nggak ngerti. Ya nanti kalau waktunya kurang ya cari waktu lagi lah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Belum lanjut, Dok. Saya nggak ngomong sendiri tuh ada orangnya kok ini. Lanjut, Dok. Kalau saya ngomong sendiri nggak ada yang merhatiin. Oke, saya lanjut berikutnya ya. Ya, ini lebih lebih detail lagi penjelasannya bagaimana obat itu bekerja ya. Ini yang pertama dilihat fokus pada angka-angka satu ya, angkanya dulu. Nih ya, kita harus tahu bahwasanya terjadinya hipertensi atau peningkatan tekanan darah itu akibat peningkatan PVR tadi ya, perifer vaskular resisten ya, atau sistemik vaskular resisten juga bisa ya. Artinya kalau pembuluh darahnya itu mengecil, vasokonstriksi,
maka tekanan darahnya akan meningkat ya. Kita masih ingat ya, rumus tekanan itu apa? Masih ingat? P sama dengan apa? Rumus tekanan. B sama dengan F per A. Ya, A-nya itu apa? A itu luas permukaan. Ya, luas permukaan atau luas penampang lah ya. Jadi kalau di sini itu A itu adalah pembuluh darah ya. Jadi kalau semakin kecil A-nya, nilai A semakin kecil, maka P akan semakin tinggi. Itu rumus matematikanya kayak gitu ya. Semakin kecil nilai A. Jadi kalau semakin sempit itu kan luasnya semakin sempit. Diameternya semakin sempit, ya luasnya semakin sempit. Jadi nilai A-nya semakin kecil, maka konsekuensinya P akan meningkat. Ya, kayak nanti bagaimana caranya kita bisa menurunkan tekanan darah ya A-nya ditingkatkan. A-nya dibesarkan dengan cara apa? Dengan cara dibuat vasodilatasi. Dengan cara apa kita bikin vasodilatasi? Nah, vasodilator ya, direct acting vasodilator. Kita menggunakan obat yang langsung bekerja di pembuluh darah, langsung melebarkan pembuluh darah. Namanya vasodilator. Sehingga A-nya akan tinggi, A-nya akan meningkat. Kalau A-nya meningkat, maka blood pressure-nya akan turun. Ya, itu harus bisa dipahami ya, itu teori dasar. Kalau udah paham itu mudah untuk memahami ini. Oke ya, jadi yang pertama untuk menurunkan tekanan darah itu satu kita meningkatkan luas penampangnya ya. Jadi dengan diberikan vasodilator. Yang kedua ini ya beta blocker ya atau beta reseptor antagonis. Kita lihat nomor dua ya di sini ya. Jadi beta blocker itu kerjanya dia satu namanya juga blocker ya. Blocker itu menghambat. Berarti dia akan menghambat namanya heart rate. Heart rate-nya akan dihambat. Sehingga apa? Heart rate-nya akan turun. Kalau heart rate-nya turun, cardiac output-nya juga akan turun. Ya. Terus kontraksi ya, kontraktilitas itu juga akan menurun kalau diberikan beta blocker. Kalau menurun, stroke volume akan turun. Stroke volume turun, cardiac output akan turun. Kalau CO-nya turun, ya, maka BP akan turun. Ya, jadi kalau cardiac output tuh di sini kalau di rumus tadi itu ya F-nya, tadi kan P sama dengan F per A ya. Jadi kalau F-nya rendah, ya, cardiac output-nya rendah, maka akan berdampak pada blood pressure yang turun ya. Ini rumus fisiologis ya. Jadi cardiac output dikali ini peripheral vascular resistance itu sama dengan blood pressure. Ini perkalian ya. Oke, kemudian beta blocker selain dampaknya dia di heart rate dan kontraktilitas, dia juga mempunyai dampak di renin ya. Jadi kan renin itu mempunyai peran, mesti ingat apa renin berarti kerjanya merubah, itu biar gak ngantuk. Mengubah apa tadi? Angiotensinogen menjadi angiotensin satu ya. Ini loh, angiotensinogen itu diubah oleh renin menjadi angiotensin satu ya. Jadi kalau angiotensin satunya ini kalau reninnya ini dihambat ya, dihambat akibat pemberian beta blocker ya, dia tidak bisa mengubah angiotensin 2, angiotensin satu, angiotensinogen menjadi angiotensin satu. Ya ujung-ujungnya tidak terjadi angiotensin 2 kan gitu. Mengikuti aja. Kalau udah di blok di pangkal sini ya ujungnya juga nggak akan berperan kan gitu ya.
Jadi diingat beta blocker dia punya dua tempat kerja ya. Yang satu dia di jantung, yang kedua dia di ginjal. Kalau di jantung dia menghambat heart rate dan kontraktilitas, sedangkan kalau di ginjal dia menghambat renin. Renin itu mempunyai peran mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin satu. Oke, terus yang ketiga ya, alpha blocker atau alpha reseptor antagonis. Ini alpha blocker berarti di sini ya. Tiga. Kan dia mempunyai apa namanya? Mempunyai reseptor di sini. Jadi kalau di sini dia langsung diberikan blokernya, hambatannya, maka jadi penurunan perifer vascular resistance sehingga apa terjadi juga vasodilatasi. Itu yang alpha blocker ya. Terus yang keempat ada ARB, angiotensin receptor blocker. Ini ya tadi angiotensin satu dia akan menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme atau AC tadi ya. Nah, kalau AC sudah bekerja kemudian mengubah satu jadi dua, nah angiotensin 2 ini dia akan mempunyai reseptor di pembuluh darah. Ya, dampaknya vasokonstriksi. Kalau dikasih blokernya, dampaknya vasodilatasi. Ya. Sama angiotensin 2 ini juga kalau dihambat, dia akan berdampak pada penurunan aldosteron. Ya, karena aldosteron itu dia menyebabkan terjadinya ekskresi natrium dalam ginjal. Ya, kalau ini aldosteronnya dihambat dan diberikan angiotensin blocker, maka ekspresi natrium pada renalnya itu juga akan meningkat ya. Kalau meningkat, dampaknya maka tensinya bisa turun. Oke, gitu ya. Terus yang berikutnya ada 5 ini ya, central acting sympatholytic. Nomor 5 di mana? Di sini ya, nervous system. Terus yang keenam S inhibitor di sini ya. Dia mengubah satu jadi dua tadi. Terus yang 7 direct renin inhibitor di sini ya supaya renin tidak bekerja. Yang kedelapan diuretik ini HCT ya hidrokhlorothiazid. Jadi kan orang dikasih diuretik itu supaya apa? Supaya terjadi penurunan cardiac output ya. Karena apa? Pada saat terjadi ekskresi natrium di dalam ginjal, ya artinya di tubulus, kemudian ini kan terjadi peningkatan tekanan darah, volume bloodnya ya. Jadi di mana di situ ada natrium maka akan diikuti oleh air. Jadi akan terjadi peningkatan blood volume. Terus peningkatan tekanan pengisian, peningkatan stroke volume, kemudian terjadi peningkatan cardiac output ya. Nah, dengan adanya hambatan di 8 di sini ya, diberikan adanya diuretik, maka natrium itu dia tidak banyak terakumulasi di dalam darah. Natrium justru akan dikeluarkan lewat urin ya, tetapi nanti efek samping yang paling sering terjadi akibat pemberian diuretik adalah gangguan elektrolit karena elektrolitnya akan rendah karena banyak dikeluarkan lewat urin. Itu ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Belum dong. Ngerti? Ya. Sebenarnya sih gambarnya ada jelas ya. Slide-nya sudah jelas, mudah dipahami sebenarnya. Oke, ini daftar obat utamanya ya. Jadi nanti ada diuretik, beta blocker, S inhibitor, angiotensin receptor blocker, dan CCB ya. Ini obat yang banyak dipakai dalam terapi antihipertensi ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Bagaimana sih efek kardiovaskuler pada obat-obatan antihipertensi ya. Nah, konsep ini nanti bisa kita kita apa namanya kita gunakan nanti kira-kira apa pengaruhnya dalam menurunkan tekanan darah. Saya ambil dulu contoh diuretik ya.
diuretik ini ada tiazid dan lob diuretik, contohnya furosemid ya. Ada juga potasium sparing diuretik ya, atau diuretik hemat kalium istilahnya ya. Nah, kalau kita berikan diuretik jenis tersebut pada pasien yang hipertensi, maka dia mempunyai dampak di perifer vascular resisten ya. Turun di sini ya. Jadi kalau di sini turun ya dampaknya bisa terjadi penurunan tekanan darah. Cardiac output juga turun ya. Ini akan turun juga. Blood volume juga akan turun ya. Jadi volume darah juga akan turun. Terus eh, plasma renin activity dia meningkat. Ya, ini yang membedakan dengan yang lain ya. Jadi kalau di pembuluh darah turun, CO-nya turun, BV-nya turun, tapi plasma renin activity-nya dia meningkat ya. Terus bagaimana dampaknya di hipertrofi ventrikular? Karena kan pasien-pasien hipertensi itu kan secara kronis akan menyebabkan terjadinya hipertrofi ventrikel kiri ya. Kalau sudah hipertrofi nanti ujungnya gagal jantung. Nah, kalau diberikan diuretik ini tidak membuat adanya perubahan ya, artinya tidak ada potensi terjadinya left ventricular hypertrophy. Ya tidak berubah atau menurun lah, menurun potensi terjadinya hipertrofi ventrikular kiri. Ya. Kalau yang dikasih obat-obatan simpatolitik, ini ada alpha blocker, beta blocker, dan juga central acting drug ya. Ini perifer vasculitis, ya, PVR-nya dia turun. Ya, kalau CO ini justru dia kalau dikasih alpha bisa tidak berubah atau meningkat ya. Kalau beta udah pasti turun ya karena dia dampaknya langsung di contractility dan heart rate ya. Terus kalau yang central acting drug ini bisa turun bisa tidak ya. Oke, terus kalau yang blood volume ini tidak ada perubahan atau meningkat. Kalau ini udah turun ya. Jadi BV-nya bisa turun kalau dikasih beta blocker ya. Jadi kalau dikasih alfa itu sebenarnya tidak terlalu bermakna dalam menurunkan tekanan darah ya. Bahkan bisa meningkat ya. Kalau beta blocker turun, ya kalau buat volumenya turun ya artinya bisa membuat terjadinya penurunan tekanan darah. Dan nanti BV itu BP ya, blood pressure itu adalah hasil perkalian dari cardiac output dikalikan PVR tadi ya. Plasma renin activity-nya dia tidak berubah atau dia turun ya. Left ventricular hypertrophy-nya dia juga turun ya. Kemudian yang angiotensin inhibitor ini ada dua ya, yang S inhibitor dan juga ARB. Dan ada sekiran yang menghambat renin tadi ya. Ini PVR-nya turun semua. Kalau CO-nya memang dia tidak langsung berdampak di situ ya, artinya tidak berubah bisa bisa meningkat ya. Ini blood volume-nya juga sama ya. Terus plasma renin activity-nya udah jelas kalau yang aspirin pasti turun kan dia menghambat langsung renin ya. Sedangkan kalau yang S inhibitor dan RB bisa meningkat plasma renin activity-nya ya. Terus left ventricular hypertrophy-nya dia turun ya. CCB vasodilator ini dampaknya ke PVR, kalau CO tidak berdampak, BV tidak berdampak, plasma renin bisa berubah, bisa meningkat, left ventricular hypertrophy-nya dia turun ya. Nah, kemudian other vasodilator ya, tadi hydralazine, minoxidil, nitroprusside, ya ini PVR-nya dia turun, CO-nya dia meningkat, ya. Terus BV-nya dia justru meningkat ya, plasmanya meningkat, ini eh, ada potensi justru akan terjadi peningkatan left ventricular hypertrophy ya. Jadi sebenarnya
vasodilator yang jenis ini ya hidralazin, minoxidil, letrozole ya. Ini tidak banyak dipakai untuk terapi pada antihipertensi karena dia seperti dua efek yang bertabrakan ya. PVR-nya dia turun memang. Kalau turun kan dampaknya bisa mengurangi BP, tapi yang lainnya dia meningkat. BP-nya meningkat, CO-nya meningkat, jadi seperti tidak ada efek nanti. Ya, sisi lain dia menurunkan, tapi di sisi lain dia meningkatkan, ya. Nggak ada dampaknya ya. Jadi memang tidak disarankan, tidak dianjurkan, bahkan banyak yang tidak memakai vasodilator jenis hidralazin, minoxidil, dan kawan-kawan ini. Jadi sebenarnya kalau pemilihan obat antihipertensi itu bagaimana bisa menurunkan cardiac output, bisa menurunkan PVR, juga bisa menurunkan blood volume ya. Itu yang penting. Ini kalau PVR-nya turun, CO-nya turun, BV bisa turun, ya itu bisa berdampak langsung pada penurunan tekanan darah. Tetapi kita harus hati-hati juga karena diuretik ini dampaknya blood volume-nya dia turun. Ini bisa resiko hipotensi. Jadi resiko tensinya langsung ngedrop, turun drastis itu tinggi. Ya, jadi yang bagus ya berarti apa namanya blood volume yang tidak terlalu terganggu ya. Ini no change atau decrease, increase ya boleh aja ya. Penting BV ini benar-benar kalau kita mau memberikan pasien dengan diuretik ya kita harus pantau jangan sampai dosisnya tinggi. Makanya apa tadi di awal dosisnya harus rendah ya. Karena kalau dosisnya terlalu tinggi maka blood volume-nya dia akan turun drastis. Maka pasien akan hipotensi. Bahaya juga kalau hipotensi. Tapi kalau dosisnya rendah ya tentunya penurunan BV-nya tidak terlalu bermakna. Oke, jadi yang bagus ya ini ya sebenarnya diuretik bisa tapi harus hati-hati dosisnya ya. Beta blocker ini bagus karena apa? Dia bisa menurunkan CO, bisa menurunkan PVR juga ya, tidak mempengaruhi blood volume. Jadi lebih utama dibandingkan yang alfa sebenarnya ya. Kemudian kalau ARB, S inhibitor ya, ini bagus juga. Nah, tidak berdampak pada ini ya. PV blood volume kan pasien dikasih antihipertensi itu kan yang dikhawatirkan satu hipotensi ya. Jadi kita kasih obat antihipertensi supaya tensinya turun. Tapi kita juga punya kekhawatiran, jangan-jangan kalau saya kasih obat antihipertensi malah tensinya turun. Nah, tensinya turun, hipotensi itu bisa menyebabkan terjadinya henti jantung. Banyak kita harus bijak bagaimana bisa memilih obat yang tidak mempengaruhi blood volume, ya, yang tidak mempengaruhi blood volume. PVR-nya menurun, bagus, CO-nya menurun, bagus, ya, ditambah malah tidak menyebabkan terjadinya hipertrofi ventrikel kiri. Dan dia tidak mengubah blood volume. Nah, itu yang paling bagus ya supaya kita tidak ada kekhawatiran pasien ketika minum obat antihipertensi dia mengalami hipotensi ya karena kalau hipotensi justru akan menyebabkan masalah baru. Gimana? Bisa dipahami nggak ya? Kan jam berapa ini dah? Jam 2. Ada mau ditanyakan? Belum ada dokter. Tapi ngerti nggak ya? Mesti ngerti ya? Nggak ada nih. Jangan sampai Insya nggak. Allah. Ya nanti dibaca-baca di buku lah ya. Buku-buku saya ambil di ini dari apa namanya farmakologi Kansung Kansung ya. Basic and Clinical Pharmacology Kansung itu di perpus ada yang versi bahasa Indonesia. Terus yang dua dari Elsevier ya. Elsevier di perpus nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke diuretik tadi ya. Diuretik itu obat pertama yang bisa dipakai untuk menurunkan tekanan darah. Tapi karena dia tadi mempengaruhi blood volume, nah kita harus pastikan dosisnya harus tepat.
Oke, diuretik bekerja pada berbagai segmen dari nefron ya di tubulus. Ya, semua diuretik menurunkan reabsorpsi natrium ya. Jadi penyerapan kembali ya. Absorpsi itu kan penyerapan. Kalau ada reabsorpsi berarti penyerapan kembali. Jadi natrium yang harusnya diserap kembali oleh tubuh itu diturunkan sehingga dia akan masuk ke tubulus, kemudian dia akan masuk lewat urin, keluar lewat urin ya. Sehingga nanti dampak akibat pemberian diuretik bisa terjadi hiponatremi. Natrium dalam tubuhnya rendah karena ikut keluar lewat urin ya. Nah, tiazid ya, golongan diuretik itu banyak ya. Nanti di modul 5.3 itu ada materi diuretik ya. Ya, tadi pilihannya ada tiazid, loop diuretik, dan diuretik hemat kalium ya. Nah, yang paling banyak adalah HCT ya, hidroklorothiazid. Oke, ini dampaknya peningkatan sodium dan water ekskresi. Ya, sodium itu natrium ya. Natrium peningkatan natrium, jadi natrium di dalam tubulusnya itu meningkat karena penyerapan kembalinya dia menurun, diturunkan. Dan water ekskresi ya, peningkatan ekskresi air. Sehingga ada pastilah pasien kalau dikasih diuretik itu kencingnya jadi sering. Kok saya habis kasih minum obat antihipertensi kok kencingnya terus-terusan ya. Berarti obat yang dikasih itu adalah obat diuretik. Nah, pemberian diuretik ini dia punya efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Efek jangka pendeknya adalah decrease blood volume. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Kalau terlalu tinggi dosis yang kita berikan atau terlalu sering juga frekuensi pemberiannya, maka dia secara langsung dia akan menyebabkan terjadinya hipotensi. Ya, di penurunan tekanan darah itu udah pasti. Nah, kalau penurunan tekanan darah, ini tadi dampaknya bisa penurunan CO, cardiac output, dan penurunan blood pressure. Ya. Tapi kita harus hati-hati, kalau tensinya terlalu rendah, ya, artinya pasien mengalami hipotensi, itu juga suatu hal yang menimbulkan suatu kegawat daruratan. Ya. Kita harus ingat, hipotensi itu salah satu penyebab terjadinya pasien mengalami henti jantung. Ya. Henti jantung yang mati pasiennya. Kemudian dampak jangka panjangnya, dia menurunkan eh, jumlah ya, jumlah sodium pada otot polos pembuluh darah ya. Jadi konten isi ya, jadi jumlah sodium atau natrium yang ada di situ tuh dia menurun. Terus menurunkan sensitivity to vasopressor ya. Jadi kalau pasien dikasih vasopressor itu sensitivitasnya dia bisa menurun ya karena dampak dari jangka panjang pemberian diuretik. Terus juga penurunan ya PVR ya, penurunan perifer vascular resistant. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah ya. Jadi ada dampak jangka langsung itu ke cardiac output. Efek jangka panjangnya dia di PVR ya. Efek sampingnya ya, pusing, terus gangguan elektrolit ya, itu udah pasti ya. Hipokalemi, terus hiponatremi, itu juga masuk ya. Terus hiperlipidemia, nanti ada penjelasannya kenapa pemberian diuretik meningkatkan kadar lipid ya. Terus hiperglisemia ya, kalsiumnya meningkat. Gout ya, penyakit gout juga bisa efek samping dari pemberian diuretik. Kontraindikasi ya, tentunya pertama hypersensitivity. Kalau pasien alergi terhadap suatu obat ya kita harus hindari. Kemudian adanya fungsi ginjal yang terganggu ya. Cardiac glycoside effect, gangguan jantung ya, hipovolemik. Jadi pasien sudah hipotensi, ya, pasien tuh cenderung hipotensi. Kalau kita kasih diuretik kita hipotensi ya. Terus hiponatremi ya, natriumnya. Karena tadi diuretik itu adalah dia menurunkan penyerapan kembali natrium. Artinya di dalam tubuh kita sudah hiponatremi ya.
Nah, kalau pasien dari awal sudah hiponatremi, kemudian kita berikan diuretik, maka kondisi hiponatreminya semakin berat. Nah, itu akan juga berdampak jelek bagi pasien ya. Jadi memang sebaiknya sih kita tahu bagaimana sih kadar elektrolit pada pasien-pasien yang mau kita berikan obat antihipertensi jenis diuretik. Terus sebaiknya kita cek dulu lebih awal ya, supaya nanti kita tidak ada rasa khawatir terjadi gangguan elektrolitnya. Oke, dari sekian diuretik yang ada itu yang paling jadi pilihan adalah hidroklorothiazid ya. Dia bekerja pada tubus distal. Kemudian post terapi ya untuk mild atau moderat hipertensi menurunkan 10 sampai 15 mmHg selama pemberian 10 sampai 12 minggu. Terus dia bisa juga diberikan dengan tambahan kalium ya supaya tidak terjadi hipokalemi. Most effective with low sodium diet ya. Jadi dia lebih efektif kalau pasien itu juga diet sodiumnya dia rendah atau apa namanya natrium dia rendah. Jadi dari sekian apa namanya diuretik itu sebenarnya kenapa kita pilih yang diazid karena dia itu dampaknya ke gangguan elektrolit itu lebih ringan ya dibandingkan dengan jenis diuretik yang lain. Kalau diuretik yang lain itu justru dampaknya lebih cepat terjadinya gangguan elektrolit ya. Tapi kalau yang HCT, diazid diuretik dia lebih ringan lah dibanding diuretik yang lain lah. Umumnya dipakai untuk terapi single terapi ya, tapi juga bisa digunakan kombinasi. Ada jenis yang lain namanya loop diuretik ya, atau tadi furosemid. Nah, loop furosemid ini dia di loop of Henle, di lambungnya ya. Kalau tadi yang HCT itu dia di tubulus distal. Kalau distal itu kan berarti sudah di bawah ya, dia mendekati ke jalur keluar paling ujung. Ini rapid. Kalau furosemid dia rapid ya. Rapid di sini artinya apa? Dia langsung bisa menurunkan tensi dengan cepat. Rapid perform diuresis. Artinya kalau dia mempunyai kemampuan menurunkan tensi lebih cepat, efek samping terjadi hipotensi pun juga lebih cepat ya, lebih berat juga ya. Nah, tapi pada kondisi-kondisi ini ya, severe hipertensi ya atau congestive heart failure, pasien datang dengan sesak napas, edem pulmo, itu harus segera dikurangi cairan dalam parunya, maka biasanya pasien memberikan furosemid ya. Supaya apa? Supaya edem pulmonya dia turun, membaik supaya napasnya dia kembali normal ya. Jadi furosemid itu bisa digunakan tapi harus pada kondisi-kondisi tertentu ya, terutama yang severe hipertensi atau hipertensi dengan congestive heart failure ya. Tapi kalau pada kondisi hipertensi yang artinya pasien dalam kondisi yang masih stabil, tidak ada sesak napas yang berat, ya, atau istilahnya tidak dalam kondisi eh, krisis hipertensi ya, baik urgensi atau emergensi, itu kita menggunakan diuretik yang hidrofluorothiazid. Oke, yang HCT sudah selesai ya, ada yang ditanyakan? Yang terpenting kita tahu mekanisme kerjanya dulu ya. Kalau dosis itu nanti bisa dipelajari. Ada yang ditanyakan? Belum ada dokter. Oke, saya lanjut ke beta blocker ya. Beta blocker tempatnya ada dua ya, bisa di jantung dan di ginjal. Atau di jantung dia menyebabkan gangguan pada contractility dan heart rate. Pada ginjal dia menurunkan renin ya. Mekanisme kerjanya kompetitif antagonis. Jadi dia antagonis yang kompetitif. Efek pada jantungnya menurunkan kontraktilitas, CO, antagonis takikardi oleh katekolamin ya. Kalau di ginjal dia menurunkan pengeluaran renin, angiotensin 2 sama tekanan perifer. Nah ini ya, ini yang
beta adrenergic receptor antagonis itu dia kalau di ginjal dia mengganggu pengeluaran renin. Tadi renin dia mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Itu fungsi renin. Kalau sudah terbentuk angiotensin 1 supaya jadi 2 ini kerjanya angiotensin converting enzim. Ini nanti yang dianggap oleh S inhibitor. Oke ya, angiotensin 2 ini dampaknya kalau di adrenal cortex dia di aldosteron, kalau di arterial dia vasokonstriksi ya. Jadi semuanya ini akan berdampak pada terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, kalau dikasih angiotensin reseptor blocker ya ARB maka akan mengganggu fungsi angiotensin 2 di adrenal dan fungsi angiotensin 2 di arterial sehingga tidak terjadi peningkatan atau sekresi aldosteron dan juga tidak terjadi vasokonstriksi ya. S inhibitor ini juga akan menghambat seperti adanya inaktif produk ya, produk-produk inaktif. Ini bradikinin ya. Nah, bradikinin ini di sini bisa terjadi vasodilatasi, kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya inaktif produk ya. Tapi vasodilatasinya nanti tidak berkaitan langsung dengan pembuluh darah ya. Nanti di bawah ada penjelasannya ya. Nanti hubungannya dengan timbulnya vasodilatasi pada bronkus. Oke, ini adalah apa namanya pemberian dari beta blocker ya. Dan juga nanti ada juga yang satu ini adalah bagaimana vasodilator itu dipengaruhi oleh beta apa namanya diuretik. Yang kedua adalah beta blocker ya. Jadi kan kalau tadi pada pasien dengan hipertensi itu kan kita akan berikan misalnya obat-obat vasodilator ya. Obat vasodilator itu kan fungsinya adalah untuk menurunkan PVR atau SVR ya, systemic vascular resistance tadi. Kemudian akan menurunkan arterial pressure ya. Jadi tekanan arteri akan menurun. Oke. Nah, pada kondisi seperti ini itu kan tentunya tubuh akan memberikan respon bagaimana supaya terjadi peningkatan arterial pressure. Ini kan fungsi fisiologis ya. Ketika ada terdeteksi ada penurunan tekanan darah, maka tubuh akan memberikan sinyal supaya terjadi peningkatan arterial pressure sehingga terjadi peningkatan cardiac output ya dan juga akan berdampak pada peningkatan tekanan darah. Nah, peningkatan arterial pressure itu bisa lewat 2 jalur ya. Satu itu dengan jalur sini dia akan menurunkan yang namanya ekskresi renal sodium. Jadi sodiumnya itu akan diserap kembali. Ya, kalau diserap kembali maka akan terjadi retensi sodium. Kalau sodiumnya terretensi maka terjadi peningkatan volume plasma. Ya, blood volumenya meningkat juga akan berdampak pada peningkatan tekanan arteri ya. Kemudian yang lewat jalur kedua adalah bagaimana mengaktifkan nervus simpatis ya. Outflow-nya bisa lewat sini ya, peningkatan renin tadi, beta blocker tadi, restor beta tadi kan bisa peningkatan renin. Terus renin keluar, dia akan mengubah angiotensin mungkin menjadi angiotensin 1 ya. Kemudian angiotensin 1 juga oleh enzim AC menjadi angiotensin 2 ya. Nah, dampaknya bisa peningkatan aldosteron, bisa juga peningkatan SVR ya. Terus kalau yang beta reseptor yang di jantung itu langsung peningkatan heart rate, peningkatan cardiac contractility, dan penurunan venous capacitance. Kapasitas venusnya menurun.
Ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan cardiac output. Kemudian akan terjadi peningkatan tekanan arteri. Nah, supaya tidak terjadi peningkatan tekanan arteri, nah inilah obat-obat yang menghambat ya. Beta blocker harusnya di sini. Ini beta blocker. Kalau yang nomor satu ini dihambat oleh diuretik ya. Efek sampingnya kelelahan, chronic cardiac effect ya. Rendahnya toleransi exercise cardiac effect. Jadi kalau pasien sudah ada gagal jantung, ya kita harus hati-hati dalam pemberian obat beta blocker ya. Terus bradikardi sudah pasti karena heart rate-nya diturunkan ya. Terus possible increase airways resistant beta 2 receptor block. Jadi dia bisa cross reaksi dengan reseptor beta 2 yang ada di bronkus. Jadi bisa timbul bronkospasme ya. Misalnya pasien pasien hipertensi tapi juga punya asma. Ini bisa kalau dikasih beta blocker justru membuat asmanya kambuh ya. Kontraindikasi ya asma ya, PPOK, diabetes ya, yang dapat menyebabkan terjadinya glikemik. Terus low heart rate. Jadi kalau pasien sudah mempunyai tekanan heart rate yang rendah, bisa mungkin kita harus menghindari menggunakan beta blocker karena membuat bradikardi. Nah, ini ada jenis beta blocker ya, ada yang non selektif, ada yang beta satu selektif, ada yang intrinsic sympathomimetic activity. Jadi sebenarnya kalau lihat di sini, kita bisa mungkin menggunakan obat yang beta satu selektif ya. Karena kalau non selektif itu dia bisa cross reaksi, dia bisa berdampak pada beta satu, pada beta 2, bahkan bisa juga pada reseptor alfa. Tapi kalau beta satu selektif, dia dampaknya hanya di beta satu, yaitu di jantung. Ini jenis-jenis obatnya ya. Tapi ini kontraindikasi tadi ya, diabetes dan asma. Terus kalau yang ini intrinsic sympathomimetic activity, contohnya ini ya, Cartelol, labetalol, ini misalnya Renault, sindrom Renault. Nah, eh, dari jenis beta satu selektif ini yang paling banyak itu adalah yang bisoprolol ya, yang paling banyak. Betaxolol juga bagus ya, dia termasuk generasi ketiga ya, dia warnanya agak baik, nggak kuning lah. Ini adalah yang ini ya, itu betaxolol itu adalah generasi ketiga. Ya, tapi kalau dari klinis kebanyakan menggunakan beta satu selektif yang jenis bisoprolol ya. Jadi kalau pasien tidak mempunyai kontraindikasi ya seperti ini asma, diabetes atau bradikardi ya, kita boleh memberikan bisoprolol ya atau beta blocker. Oke, itu yang beta blocker ya. Kita langsung masuk yang angiotensin 2 atau obat-obat yang bekerja pada angiotensin. Nanti ada angiotensin receptor blocker dan angiotensin converting enzyme inhibitor atau S inhibitor dan ARB. Angiotensin 2 tadi kan angiotensin noken menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini dampaknya banyak ya. Bisa vasokonstriksi, retensi sodium ya, sekresi aldosteron, peningkatan rasa haus, pelepasan ADH ya, itu juga angiotensin 2. Terus eh, pusat ini ya, sentral peningkatan cardiac contractility itu juga dipengaruhi angiotensin 2, termasuk hipertrofi kardiak dan vaskuler itu juga dipengaruhi angiotensin 2 ya. Cuma dampaknya itu banyak ya. Dan dari sekian dampak ini, angiotensin 2 itu menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Oke,
Ini adalah, kita lihat yang sebelah sini dulu ya. Kursor saya ini kelihatan nggak ya kursor? Terlihat, Dok. Lihat sekarang. Ya, kita langsung masuk ini ada angiotensinogen tadi, itu diubah oleh renin menjadi angiotensin 1 ya. Nah, kita bisa memberikan obat aliskiren itu kalau kita pengen membuat renin itu tidak mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 itu bisa diubah menjadi 2 oleh namanya angiotensin converting enzyme kinase 2 atau S inhibit ada apa atau AC ya. Namanya AC. Ini kalau dikasih AC ini, ACE itu akan berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini tadi itu bisa dampaknya vasokonstriksi langsung, bisa juga sekresi aldosteron ya. Kemudian kalau ini terjadi peningkatan PVR, ini peningkatan retensi sodium dan air, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, kalau dikasih S inhibitor, maka ya angiotensin 1 tidak jadi angiotensin 2, sehingga tidak terjadi proses ke bawah ini ya. Pada ujungnya kan terjadi penurunan tekanan darah sebaliknya ya. ARB juga sama ya, angiotensin renin blocker. Angiotensin reseptor blocker ya, angiotensin reseptor blocker itu juga menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Terus obat-obatan yang bisa menurunkan retensi sodium seperti seperti spironolakton ini ya, bisa juga menurunkan tekanan darah. Nah, S inhibitor, S inhibitor tadi ya atau angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme. Di sini ada namanya bradikinin ya. Nah, bradikinin itu berasal dari namanya kininogen. Kininogen oleh namanya kalkikrain berubah menjadi bradikinin. Nah, bradikinin ini oleh SAC ya. AC itu akan berubah menjadi namanya inaktif metabolit. Nah, bradikinin itu sebenarnya kalau dalam proses fisiologisnya dia bisa meningkatkan sintesis prostaglandin. Terus bisa juga langsung membuat vasodilatasi ya. Peningkatan prostaglandin itu juga bisa membuat terjadinya vasodilatasi. Kemudian terjadi penurunan perifer vaskular resisten. Kemudian terjadi penurunan tekanan tekanan darah. Ya, itu fungsi bradikinin ya. Tetapi kalau ada AC ya, AC ini justru akan mengubah bradikinin menjadi metabolit inaktif. Sehingga sebenarnya dalam tubuh kita seharusnya sudah ada mekanisme keseimbangan ya. Setiap ada misalnya terjadi peningkatan tekanan darah itu bisa juga apa namanya diimbangi dengan penurunan tekanan darah lewat yang bradikinin tadi. Tetapi ketika ada namanya angiotensin converting enzyme, nah ini akan menyebabkan terjadinya perubahan bradikinin menjadi inaktif metabolit. Sehingga apa? Fungsi bradikinin yang seharusnya membuat vasodilatasi dia dihambat. Dia akan menjadi namanya inaktif metabolit. Nah, bagaimana nanti kalau dikasih S inhibitor? Ya, tentunya bradikinin dia akan bekerja. Ya, bekerja bagaimana seharusnya. Dia akan bisa membuat terjadi penurunan tekanan darah ya. Ini sama ya, yang sebelahnya juga sama ya intinya. Kalau di sini lebih detailnya bahwasanya yang namanya kalkikrain itu dia berasal dari namanya prekalkikrain yang dia diaktifkan oleh faktor 12 ya. Ini kan sistem bradikinin, ini sistem angiotensinnya. Oke, sama nanti di sini prostaglandin glycoside jadi vasodilatasi. Tapi converting enzyme itu berperan justru merubah bradikinin menjadi inaktif peptida sehingga tidak menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Di sisi lain, converting enzyme di sistem yang angiotensin ini menyebabkan terjadinya perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang berdampak pada
peningkatan perifer vascular resistant dan juga peningkatan aldosteron sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Ada yang mau ditanyakan untuk gambar ini? Nggak ada? Belum ada dokter. Saya lanjut kalau nggak ada ya. Ini adalah farmakokinetik tensi inhibitor ya. Jenis-jenis jadi ada dua jenis utamanya ya. Sebenarnya ada S inhibitor dan ARB ya, atau angiotensin reseptor antagonis atau ARB. Ada juga yang tadi yang direct renin inhibitor, tapi juga jarang dipakai kalau yang direct renin inhibitor ini. Paling banyak ya AS inhibitor dan ARB ya. Oral bioavailability-nya dia sini ya. Jadi bioavailabilitas itu adalah waktu yang diperlukan saat obat masuk dalam tubuh sampai dia di pembuluh darah ya. Itu oral availability. Semakin tinggi semakin bagus ya. Yang sering mungkin captopril ya. Dia oral bioavailability-nya bagus ya. Kalau yang ARB ya menggunakan disartan sama valsartan yang banyak. Sebenarnya valsartan lebih bagus ya. Oral bioavailability-nya ini absorpsi menurun oleh makanan ya. Captopril ini kalau berbarengan dengan makanan nggak bagus ya, turun penyerapannya. Kalau penyerapannya turun kan nanti efektivitasnya juga akan turun ya. Kalau yang tidak dipengaruhi oleh makanan ya berarti oke-oke aja, nggak masalah. Motif metabolitnya ini durasi of actionnya ya. Jadi pemberiannya berapa lama ya. Kalau yang S inhibitor selain captopril itu cukup diberikan 1 kali sehari ya. Tetapi kalau yang captopril ini durasinya 6 sampai 12. Jadi diberikan antara 2 sampai 3 biasanya ya. 2 sampai 3 kali per hari kemudian. Ya, kita harus tahu ini ya durasi obat ya. Jadi jangan sampai kita memberikan obat melebihi durasi aksinya. Artinya apa? Obat yang pertama aja masih bekerja, terus kita minum lagi obatnya, nah, itu nanti akan meningkatkan risiko efek samping. Dan selain efek sampingnya risikonya meningkat, bisa juga terjadi toksisitasnya. Itu perlu dipahami. ARB itu juga sama ya. Kita pasti memberikan obat ARB itu 1 kali sehari ya. Nah, ini efek samping yang berpotensi akibat pemberian S inhibitor ya. Jadi kan angiotensin 2 itu dampaknya kan bisa ke adrenal, bisa ke arteriol, bisa juga ke ginjal ya. Nah, ketika diberikan S inhibitor, ya, apa yang terjadi? Yang pertama adalah ini, ketika di adrenal, maka aldosteronnya dia akan turun, kemudian plasma korpusnya akan meningkat, sehingga terjadi hiperkalemi. Ya, hiperkalemi ini bisa terjadi akibat pemberian S inhibitor. Terus ini pasien dikasih S inhibitor, maka tujuannya adalah terjadi vasodilatasi. Ya, kemudian terjadi akut blood pressure ya, atau blood pressure-nya dia turun secara mendadak, pasien bisa hipotensi ya. Kemudian pasien juga bisa gangguan glomerular fat, GFR-nya bisa turun ya. Kita harus monitor aplos dan fungsi renal. Terus yang ini sering ya, jadi via bradikinin ya. Jadi kalau tadi AC itu kan mengubah bradikinin menjadi metabolit aktif ya, inaktif, metabolit inaktif. Tetapi ketika diberikan AC inhibitor, maka bradikinin tidak berubah menjadi metabolit inaktif. Nah, tapi bradikinin dia mempunyai efek sampingnya di sini ya, akut angioedem. Ya, ada adem pada daerah bronkus, kemudian bisa terjadi batuk kering yang kronik ya, meskipun onsetnya dia delay ya, onsetnya dia agak lama.
Jadi salah satu keluhan yang sering dirasakan oleh pasien adalah ketika minum obat jenis inhibitor, contohnya captopril, pasien malah merasa batuk. Nah, itu adalah dampak dari efek samping ya. Ya nanti kalau obatnya diberhentikan ya bisa jadi batuknya sembuh. Nah, ini tadi yang eh, kenapa pada pasien-pasien yang diberikan inhibitor itu bisa berdampak pada terjadinya gagal ginjal ya. Jadi bisa menyebabkan terjadinya namanya arteri stenosis bilateral. Jadi kalau misalnya pasien di situ sudah ada stenosis ya, ada penyempitan ya, ada penyempitan pada arteri renal bilateral ya kanan dan kiri, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan eh, arterial pressure ya, atau penurunan arterial pressure sehingga terjadi penurunan eh, penurunan filtration rate ya. Oke, kemudian tadi kan S inhibitor tadi kan dia bisa menghambat terjadinya apa namanya angiotensin 2. Padahal angiotensin 2 itu diharapkan bisa meningkatkan efferent arterial pressure sehingga terjadi apa namanya peningkatan GFR ya. Jadi kalau pasien sudah ada potensi dia mempunyai stenosis arterial bilateral yang di situ dia menyebabkan terjadinya penurunan arterial pressure, lalu dikasih S inhibitor, maka akan terjadi penurunan GFR yang semakin signifikan ya. Jadi kontraindikasi pada pasien-pasien dengan gangguan pada fungsi ginjal. Oke, itu yang S inhibitor ya. Yang ditanyakan nggak ada ya, saya lanjut. CCP, ini yang calcium channel blocker ya. Ada yang long acting ini, amlodipine yang paling banyak ya. Mekanisme kerjanya memblok kalsium channel, selektif pada vascular and cardiac type channel, relaksasi pembuluh darah arteri besar dan kecil, dan mengurangi tekanan perifer dan menurunkan cardiac output ya. Ya, ini mekanisme CCP ya. Jadi kalau kalsium itu sebenarnya dia ada di ekstraseluler ya. Ekstraseluler nih. Dia akan kalau masuk ke dalam intraseluler, dia akan mengaktifkan berbagai macam jalur nih. Kalau modulin, ini jalur-jalur itu ya, jalur-jalur signal transduksi lah. Ujungnya sih kalsium itu kalau sudah masuk ke dalam sel, dia bisa menyebabkan terjadinya vasokonstriksi ya. Terjadinya aktivasi aktin ini menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah ya. Nah, kalau nanti dikasih CB, ya, kalsium channel blocker ya, channelnya ini ditutup, ya berarti kan sebaliknya efeknya. Terjadi vasodilatasi. Kemudian kalsium juga punya peran di miosit atau jantung ya. Jadi kalau dikasih kalsium masuk ke dalam intraseluler, ini yang diaktifasi, miosin, kemudian terjadi kontraksi otot jantung. Nah, kalau dikasih CCB, ya dampaknya bisa sebaliknya. Bisa terjadi penurunan kontraksi. Sehingga dampaknya juga bisa terjadi penurunan cardiac output. Ya. Jadi CCB bisa mekanisme kerjanya membuat terjadi vasodilatasi dan juga bisa menurunkan cardiac output. Ini akan berdampak pada penurunan tekanan darah. Ini alasan CCP kenapa sering dipakai, compliance-nya tinggi ya, menguntungkan pada pasien tua dengan hipertensi sistolik. Terus tidak menstimulasi pengeluaran renin ya, dia tidak ada hubungannya dengan renin. Jarang menyebabkan hipotensi postural ya, karena dia tidak mengambil secara langsung di blood volume ya.
efek samping berlawanan dengan beta blocker sehingga sering digunakan bersama dengan beta blocker ya. Jadi kan kalau beta blocker kan efeknya dia justru menurunkan contractility ya. Selain contractility juga menurunkan heart rate. Kalau sisi B ya sama sama dia juga sama artinya kontraktilitas ototnya juga menurun. Tapi yang berlawan di sini adalah yang di renin tadi ya. Kalau yang beta blocker itu berdampak pada penghambatan renin ya, sedangkan kalau yang CCB dia tidak ada hubungannya dengan renin ya. Itu yang dimaksud dengan efek yang samping yang berlawanan ya. Kalau kontraindikasinya efek miokarditis akut, gagal jantung, bradikardi ya, karena dampaknya kan bisa penurunan heart rate. Ini kontraindikasi ya, efek sampingnya nyeri kepala, pusing, angkel edem ya, ini sering ya. Jadi edem pada tungkai itu sering ya. Ya tadi, vasodilatasi itu menyebabkan adanya perpindahan cairan dari intravaskuler menjadi ke ekstravaskuler. Nah, ini menyebabkan terjadinya edem pada tungkai ya. Kenapa pada tungkai ya? Karena yang di bawah ya. Di seringnya karena tungkai itu di bawah, yaitu sering mengalami edem terlebih dahulu dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Ini evidence base dosis yang diberikan pada obat antihipertensi ya. Doktrin. Ini intinya semuanya, semua obat antihipertensi itu harus dimulai dari dosis yang paling kecil ya, dosis inisial dosis paling kecil. Nanti lama-kelamaan kita tingkatkan secara bertahap. Jadi tidak bisa langsung diberikan dosis yang maksimal ya. Nanti bisa berdampak pada efek samping yang berat. Ini farmakokinetik obat ya, bisa dibaca sendiri ya. Ada waktu paruh, bioavailability, dosis inisial ya, ada dosis maintenance, terus bagaimana hubungannya dengan kondisi insufisiensi renal ya, perlu tidak diturunkan dosisnya ya. Kemudian tidak ya, tapi kalau yang jenis S inhibitor semuanya harus diturunkan dosisnya ya, karena bisa berdampak memperberat kinerja dari ginjal, apalagi sudah rusak ginjalnya. Ini efek farmakologik obat antihipertensi pada serum potasium itu kalium ya, dan juga kolesterol. Jadi ada beberapa obat yang bisa meningkatkan kadar lipid atau hiperlipidemia. Tadi contohnya diuretik ya. Dianji tadi ya, potasiumnya dia turun, tapi total kolesterolnya dia meningkat, low density lipoproteinnya meningkat ya, LDL-nya dia meningkat, HDL-nya dia menurun ya, triglyceridnya dia meningkat ya. Ya, nanti kalau mau dipelajari lebih lanjut ini hubungannya dengan biokimia ya. Jangan dibaca sendiri nanti ya. Mengapa pada pasien dengan konsumsi tiazid atau diuretik bisa berpotensi terjadi peningkatan kadar lipidnya. Kalau yang beta blocker ini tidak ada perubahan ya, atau bisa juga meningkat. Kalau yang ARB dan S inhibitor ini serum potasiumnya dia meningkat, tetapi yang lainnya di lipidnya dia hampir semua tidak ada perubahan ya. Oke, lanjut. Ini efek samping obat ya, antihipertensi, diuretik. Yang paling sering adalah efisiensi blood cell, hiperlipidemia, hipergliksemia ya. Terus ini interaksi obat. Nanti dibaca sendiri ya. Jadi nanti bisa aja saya bikin soal dari sini ya. Jadi apa sih efek samping umum dari obat-obat antihipertensi ini, kemudian kalau nanti interaksi dengan obat ini dampaknya apa ya.
Oke. Misalnya ini ya, saya kasih pasien dikasih alfa antagonis, kalau digabung dengan beta antagonis, ya maka resiko terus ini potensinya dia akan meningkat. Ya, itu dibaca bagi potensi ya, kata-kata hipotensi ya, karena ya pasien pasien diberikan antihipertensi itu kan tujuan utamanya adalah supaya tensinya turun. Tapi tensinya turun itu juga bisa menjadi efek samping yang membahayakan. Kalau hipotensinya terlalu terlalu apa namanya terlalu banyak, ini pasien jatuh pada kondisi tensi yang sangat rendah, shock pasiennya namanya. Nah ini eh, pilihan terapi antihipertensi ya. Jadi kita lihat dari ada kondisi-kondisi tertentu pada pasien. Pasien di atas usia 65 tahun, maka obat yang bisa kita jadikan pilihan adalah ARB, inhibitor, CCB, diazid ya. Terus kalau hamil ya, pasien hamil ini pilihannya metildopa atau labetalol. Ini tentunya supaya tidak membahayakan pada janinnya, ya. Pada angina, bloker CCP, CAF, terus diabetes pilihannya ini pilihannya ya, UPH, alpha blocker ya. Justru kalau pasien BPH dikasih alpha blocker malah akan membuat retensi urinnya dia menurun ya. Migrain pilihannya ini, osteoporosis pilihannya ini ya. Jadi bisa nanti menjadikan patokan, ini pasien saya ini tensinya tinggi, tapi juga ada kondisi-kondisi yang lain ya. Nah, tentunya ini sudah melewati penelitian ya, sehingga disimpulkan pada kondisi pasien seperti ini, maka antihipertensi yang cukup aman buat pasien tersebut adalah golongan-golongan ini. Ya, nanti bisa kalian diskusikan terkait dengan eh, mekanisme kerja obatnya dengan ini ya. Kenapa sih kok pasien misalnya CF kok dikasih yang ini sih? Kenapa enggak yang ini? Silakan nanti didiskusikan, dipelajari. Kalau nanti ada yang sekiranya pengen ditanyakan, nanti ketemu saya kita diskusi. Kenapa pasien diabetes kok pilihannya ini? Ya, seperti itu harusnya kalian bisa belajar lebih mendalam ya. Ya ini obat-obatan yang jarang dipakai lah. Ya, alfa antagonis ini jarang juga dipakai. Central acting ya tadi kalau metildopa ini pilihan obat utama pada pasien-pasien yang hamil dengan hipertensi ya. Vasodilator itu lazim. Jadi sudah saya jelaskan sekilas di tabel itu kenapa vasodilator yang lain itu tidak digunakan sebagai antihipertensi ya. Nah ini eh, possible combination of class of antihypertensive drug ya. Jadi yang garis green continuous line ya, jadi garis hijau yang tidak terputus-putus ya, ini itu bisa dikombinasikan. Misalnya tiazid dengan S inhibitor bisa dikombinasikan. Tiazid dengan ARB, tiazid dengan CCB itu bisa ya. Kalau yang green dash line hijau tapi terputus ya, ya useful combination with some limitation ya, masih bisa dikombinasikan tapi dengan beberapa keterbatasan ya. Ini cuma satu ya, misalnya tiazid bisa digabung dengan beta blocker. Oke. Kemudian kalau yang hitam putus-putus ya, ya ini masih possible combination ya. Oke, masih possible. Beta blocker dengan ARB masih bisa. Ya, other antihipertensi dengan yang lain. Nantinya yang paling aman itu yang green continuous line ya. Jadi kalau yang warnanya hijau nggak terputus itu yang paling aman. Artinya kalau dikombinasikan itu efektivitasnya dia meningkat, tapi efek sampingnya dia menurun atau toksisitasnya dia menurun. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah yang red continuous line.
Jadi yang warna merah ini kita tidak boleh memberikan not recommended combination ya. Contohnya ARB dan S inhibitor. Kenapa? Karena sebenarnya dia bekerja di tempat yang sama. Sehingga kalau diberikan bersamaan, maka risiko terjadinya hipotensi postural yang berat itu lebih meningkat. Ya, makanya not recommended combination ya. Jadi jangan memberikan kombinasi ARB dengan S inhibitor. Kalau misalnya kombinasi misalnya ARB dengan beta blocker masih atau ARB dengan TNC bisa ya, tapi jangan ARB dengan S inhibitor. Kombinasi ARB dengan CCB bisa ya, ARB dengan CCB dengan S inhibitor bisa. Tapi kalau ARB dengan S inhibitor itu sebisa mungkin dilarang ya, not recommended. Oke, kemudian kita akan masuk ke ringkasannya. Jadi kalau kita misalnya memberikan obat yang jenis beta blocker ya, atau obat yang peripheral acting simpatolitik, itu organ targetnya sebenarnya dia adalah jantung ya. Nah kalau jantung pada hakikatnya dia akan menurunkan kontraktilitas dan heart rate sehingga CO-nya yang turun ya. Sedangkan kalau diuretik, angiotensin inhibitor ya, beta blocker itu juga sama. Ya, kalau beta blocker tadi memang ada dua tempat bisa di jantung, bisa di ginjal ya. Tapi kalau diuretik, angiotensin inhibitor ini ada tempatnya di ginjal juga. Kalau di ginjal penurunan blood volume ini juga CO, penurunan CO ya. Kemudian ada juga yang dia langsung di pembuluh darah. Ini obatnya simpatolitik, CCB, angiotensin inhibitor ya, baik yang S inhibitor maupun yang ARB. Ini relax vascular smooth muscle. Jadi nanti penurunan dari apa total peripheral resisten ya. Daripada pembuluh darah perifernya dia menurun. Terus ada juga obat yang di sentral ya, atau beta blocker ini juga bisa di otak ya. Ini akan menyebabkan terjadinya penurunan simpatic outflow, akan berdampak pada penurunan cardiac output dan penurunan total peripheral resistance. Ini sumarinya ya, dibaca sendiri nantilah. Jadi diuretik, mekanisme aksi obatnya, efeknya apa, clinical application-nya apa, genetiknya apa, toksisitasnya ya. Ya, saya kira itu ya. Nanti yang obat respirasi cari waktu lagi aja ya. 1 jam cukup lah insya Allah. Kalau ada kosong saya diinfokan. Baik dok. Ada yang mau ditanyakan? Belum dok. Belum ada dokter. Ini yang nggak hadir siapa ini? Cuma 37 ya. Harusnya berapa? 40 orang. Iya dok. Kelempar kayaknya. Absennya gimana nih? Ini perlu absen ini ya, absen. Coba di anu apa? Di screenshot. Nanti kirim ke saya ya screenshotnya. Ininya dinyalakan dulu kameranya. Mobil tolong di screenshot nanti screenshotnya kirim ke saya. Baik dok. Ya, yang tidur tadi ya bangun dulu sebentar. Ini sudah pada di Semarang atau masih di rumah semua ya? Di rumah dok. Ya, silakan ambil di screenshot. Ini kayaknya ada apa namanya, dua layar ya. Belum on cam semua dok. Ya, silakan on cam sebentar. Habis itu
tutup lagi nggak apa-apa. Ya udah, seadanya aja ya. Ya dihitung biar siap-siap difoto. Oke. Slide 1. Ya, Sudah semua? Sudah di screenshot? lewat ini aja dok, apa? Lewat dari partisipannya saya. Enggak, maksudnya tadi udah 2 layar udah di screenshot belum? Belum. Screenshot dulu. Kan ada 2 layar nih kayaknya. Ini buat bukti absen. Sudah, Bill? Slide 2, bentar. Ya udah. Ya. Ya udah, nanti yang materi yang satu lagi kita cari waktu 1 jam aja, cukup. Kalau ada jam kosong nanti saya dikabari ya. Kalau bisa nanti yang materi yang kedua ini cari aja pas offline aja ya. Nanti minggu depan aja lah. Moga aja sudah bisa offline. Oke, saya kira yang untuk materi yang anti hipertensi sudah saya sampaikan ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi di buku-buku farmakologi ya, atau di buku-buku penyakit dalam ya, silakan ya. Nanti kalau ada yang sekiranya tidak jelas, mau ditanyakan, nanti pas kita ketemu nanti bisa didiskusikan ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.